Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling utama adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu meskipun di ruang dan waktu yang berbeda. Dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada kelas 10 semuanya telah diterima di keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk ini. Patut kita syukuri bersama bahwa sampean bisa menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Semoga di tahun ajaran baru ini, tahun 2021-2022, kita semuanya tetap diberikan kekuatan, semangat untuk senantiasa thalabul ilmi dalam situasi, kondisi yang bagaimanapun. Di masa pandemi ini, semoga tidak menyulitkan kita semua untuk tetap memiliki semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, jadi di sini perkenalan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Insya Allah saya juga sedikit tahu tentang saya, ya. Nama saya Bapak Mukhtar Ali, ya. Saya pengajar guru agama kalian semua di SMA Negeri 1 Nganjuk ini, yang nanti akan menemani sampean untuk belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi bukan hanya pendidikan agama Islam saja, tapi juga budi pekerti. Bagaimana kita semua mempelajari agama Islam, kemudian mampu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan utama. Nah, nanti untuk berkenalan lebih lanjut bisa lihat Facebook saya, bisa lihat YouTube saya, ya. Di YouTube saya nanti akan saya tunjukkan channel saya. Kemudian di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Nah, itu nanti untuk agar sampean lebih mengenal tentang saya, ya. Jadi itu perkenalannya, ya. Jadi kalau perkenalan biasanya nama, tempat, tanggal lahir, sekolah, dan lain sebagainya, itu kalau sampeannya. Jadi kalau nama saya tadi Mukhtar Ali, kemudian alamat saya berasal dari salah satu bagian yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Pace, ya. Dan saya dari desa Pace Kulon. Tuh, tempat tinggal saya sekarang ada di Pace Kulon. Nah, itu mungkin dari saya perkenalannya. Kemudian kita langsung saja kepada pembahasan apa yang akan kita laksanakan di pertemuan kita yang pertama ini, ya. Jadi pertemuan pertama ini nanti jika kalian semua sudah memiliki akun dari Belajar ID, ya. Nanti kalau di SMP-nya, di MTS-nya masih ada dan sampean masih ingat, bisa dipergunakan, ya. Nah, nanti akan saya share di grup kelas. Ya, nanti saya akan membuat grup kelas, ya. Baik itu nanti kita bisa lewat WhatsApp, ya, atau lewat Telegram. Nah, langsung saja nanti akan saya masukkan, saya berikan kode-kode kelas, ya. Bisa sama lihat di tampilan layar masing-masing, ya.
Ini ada 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dan seterusnya sampai 10 IPS 3. Kenapa kemarin saya buat bahasa? Karena saya berharap ada kelas bahasa yang diteruskan. Ternyata Allah berkehendak lain, ya. Tidak apa-apa, semua jurusan itu sebenarnya sama. Semua jurusan tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang ditentukan dari niat pribadi orang tersebut. Mau tidak dia berusaha untuk sukses? Mau tidak dia berusaha untuk menuntut ilmu? Ya, apakah ujian yang dia hadapi atau rintangan yang merintangi dia untuk menuntut ilmu, misalnya pandemi ini, wes pak males aku pak, pandemi sulit untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, maka itu sampai akan menyerah dalam keadaan ya. Jadi mari kita sikapi masa pandemi ini dengan tetap berhusnudzon kepada Allah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Apabila tidak diperbolehkan keluar rumah, ya jangan keluar rumah, jangan cangkruk dan lain sebagainya. Ya, lebih baik mencegah daripada kita mengobati, ya. Wes loro nanti baru ya Allah nyampok akhirnya penyesalan di belakang, ya. Tuh, saya harapkan tidak terjadi hal yang seperti itu. Ya, mari kita langsung saja kita ambil contoh, ya. Untuk materi pertama kita, nanti kita masuk ke Google Classroom. Nanti akan saya berikan kodenya agar sampean bisa masuk di kelas sampean masing-masing. Nah, kita ambil contoh saja. Ini misalnya sampean sudah masuk. Kita klik 10 IPS 3. Nah, ini ada kodenya misalnya. Nah, di dalam kelas tadi sudah ada 2. Yang pertama adalah daftar hadir. Nah, sebelum kita ke materi kita bahas daftar hadir. Tadi sudah saya klik daftar hadir nih di sini. Ini adalah daftar hadir untuk kelas 10 ya, Mapel PAI di semester 1 ini. Nah, nanti silahkan dibaca dan dipahami. Mohon untuk mengisi daftar hadir baik setiap mengikuti pelajaran atau ada penugasan sampean diberi tugas, maksudnya pelajaran ini ya kita melakukan pelajaran dari jarak jauh atau dari ini daring itu dalam jaringan, atau luring saat kita tatap muka. Maksudnya apa? Saat daring atau luring pada waktu kita ada jadwal pelajaran agama. Nah, Pak, maksudnya mengerjakan tugas itu apa? Ya, biasanya kalau kita tidak melakukan Zoom atau Google Meet, ya, maka biasanya akan dikirimkan tugas di Google Classroom. Nah, di situ sama mengerjakan tugas toh. Jadi setiap pelajaran PAI tidak ada namanya jam kosong. Pasti ada, entah itu sampean mengerjakan LKS, entah sampean membuat video. Nah, apapun yang sampean kerjakan nanti bisa dituliskan di absen. Atau di sini sampean izin ada sakit, kepentingan keluarga, atau dispen OSIS dan sebagainya. Loh, Pak, kok ada bolos? Ini kalau anak-anak yang mungkin masih belum semangat belajarnya, maka di sini saya harapkan sampean punya niat, ya, punya niat dan punya harapan, punya cita-cita. Sudah kelas 10 SMA, maka apa tuh yang kamu cita-citakan? Maka yang belakang sendiri ini nanti tidak akan sampean lakukan. Itu saya harapkan. Nah, nanti kalau ada seperti itu nanti kita bisa lakukan pembinaan bersama-sama, ya. Untuk nama silahkan gunakan huruf kapital. Silahkan nomor absennya diisi, terus pilih kelas, nomor WA-nya. Nah, ini ada hadir. Nah, izin malas sekolah ada, ya, terserah sampean. Nah, nanti saat sampean mengikuti pelajaran entah itu daring, luring atau mengerjakan LKS ditulis di sini. Ya, jadi apa tadi yang dikerjakan selama ada waktu materi jam pelajaran agama. Ya, terus kemudian kalau sampean dispen, ya dispen, terus sakit, pokoknya tidak mengikuti pelajaran, itu keterangannya apa? Wah, Pak, saya mengantar nikahan kakak saya mengantar nikahan mantan saya, mantan nih sampai. Ya, dan seterusnya. Pak, saya mohon maaf Pak, paketan saya habis, jadi saya tidak bisa ikut Zoom. Nah, itu bisa ditulis di sini. Saya tidak bisa ikut Google Meet Pak.
dan lain sebagainya. Silahkan ditulis di sini. Nah, kemudian motivasi hari ini apa? Maksudnya apa? Kata-kata yang membangkitkan semangatmu untuk belajar itu apa? Hari ini saya hebat, hari ini saya kuat, hari ini saya luar biasa, hari ini saya tangguh, atau saya tangguh, saya hebat. Nah, terserah sampean. Ojo, aduh ya, piye ya, mengeluh dan lain sebagainya. Pokoknya ini motivasi yang membangkitkan semangat sampean ya. Saya rasa untuk daftar edit tidak ada permasalahan dan pertanyaan. Kemudian kita masuk ke berikutnya, ke materi. Silahkan nanti diklik di kelasnya masing-masing. Ini saya ambilkan contoh 10 IPS 3. Nah, di sini ada beberapa perintah ya. Mohon untuk mengunduh ya, nanti ada materinya ini. Diklik ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Materi kita yang pertama, meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basoriyah. Nanti ada, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Dan ini diunduh kemudian dipelajari ya materinya. Kita kembali lagi ke tadi ya. Jadi setelah diklik diunduh agar sampean memiliki referensi selain buku paket yang akan sampean pinjam dari perpustakaan. Kalau pinjam dari perpustakaan, saya harapkan dijaga baik-baik ya, karena apa namanya, agar nanti bisa sampean turunkan, bisa nanti digunakan oleh adik-adik di bawah kalian ya. Kemudian ini setelah mengunduh, membuka, membaca, dan mempelajari, silahkan melaksanakan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, silahkan membaca. Nah, di materi tadi silahkan membaca Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan memvideokannya. Nah, maksudnya memvideokan itu bagaimana? Nanti akan saya berikan contoh. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam video itu wajib misalnya menyebutkan namanya. Nama saya adalah Mukhtar Ali. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya absen 19. Nah, jadi seperti itu contohnya. Ini akan saya berikan contoh dari kakak kelasmu yang lalu. Ya. Jadi mana? Nah, ini. Seperti ini. Ya, jadi kakakmu. Kemudian nanti ini adalah contohnya, misalnya kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi silahkan nanti divideokan, wajahnya tampak jelas ya, bukan hanya suara tapi wajah. Untuk apa? Agar nanti saya tahu, oh ini namanya misalnya di sini Alvin dan seterusnya ya. Jadi harus tampak wajah. Nanti silahkan sebutkan terlebih dahulu ya, salam, kemudian sebutkan nama, kelas, kemudian nomor absen, terus ta'awud, baca Al-Qur'annya, kemudian baca terjemahannya, terus 3 ayat tersebut ya. Kita kembali ke tadi terlebih dahulu. Nah, di sini divideokan, kemudian diberikan sedikit penjelasan. Ini kita kembali ke video tadi. Kita langsung next saja. Adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari surat Al-Isra ayat 32 ini adalah Allah melarang kita untuk berbuat zina, karena zina adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, itu tadi contohnya. Jadi setelah membaca ayatnya ya, misalnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 72 dibaca, kemudian dibaca terjemahannya, kemudian apa yang bisa kamu tarik kesimpulan atau makna yang bisa kamu ambil itu apa? Hikmah yang bisa kamu ambil itu apa? Sedikit saja ya, dijelaskan seperti ini tadi ya, seperti Mas
Alvin lakukan. Terus sama Al-Hujurat ayat 12, kemudian Al-Hujurat ayat 10. Dibaca ayatnya, kemudian dibaca terjemahannya, kemudian sampaikan makna atau hikmah yang bisa kamu pelajari setelah kamu membaca ayat tersebut. Ya, cukup jelas ya? Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah dibaca, divideokan, ya, nomor 3, silahkan wajib diupload ke media sosial, bisa menggunakan YouTube, Instagram, ya. Di sini ada catatannya, alangkah baiknya membuat grup untuk satu kelas. Contohnya di sini, di kakakmu di kelas 10 MIPA 2, ya. Jadi ini saya mudah untuk mengumpulkan atau untuk mengecek satu-satu. Misalnya di sini absen 1 Abuya, dan 2 Adinda, ada linknya, link Instagram, dan ini adalah Instagram kelas, ya. Jadi satu kelas tahu user dan passwordnya, kemudian diupload di situ. Nah ini apa toh? Kenapa toh kok saya minta di media sosial, entah itu YouTube atau Facebook, agar kita bisa langsung dakwah, ya, nggak usah malu. Saya ini loh Islam, Pak. Bagaimana? Dan ini saya menjadi ingat, Pak, bagaimana kalau saya membacanya masih grodal-gradul? Ya, membaca sebisanya, ya, membaca sebisanya, belajar. Kalau nanti kita sudah tatap muka, maka bisa ada waktu untuk belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga ada waktu lah. Kalau nanti memang di tatap muka sulit, nanti kita bisa di Google Meet, ya, kalau ada waktu tambahan. Kalau nanti semuanya menghendaki, Pak, mari kita belajar bersama-sama tentang membaca Al-Quran, Pak. Nanti kita agendakan waktunya, ya. Tuh, jadi saya sarankan untuk membuat grup kelas untuk lebih mempermudahnya. Ya, dari sini jelas. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan di grup atau di komen, ya. Bisa di grup saja, nanti lebih mudah. Dan kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi tadi sudah saya berikan contoh. Setelah diupload, kirimkan link ke grup. Nah, kemudian yang berikutnya, salinlah Al-Quran surat Al-Anfal, disalin, ya, ke dalam buku tulis sampean masing-masing Arab dan terjemahannya. Dan kalau bisa ditambah tadi maknanya apa yang bisa kamu pelajari setelah sampean membaca, menyalin, ya, dari Al-Quran surat Al-Anfal dan Al-Hujurat. Terus bisa diupload di sini, ya. Baik, di sini cukup jelas ya. Jadi poin kelima, silahkan setelah membaca terus mengupload, kemudian menyalin. Setelah menyalin, diupload kembali ke link yang sudah saya masukkan di sini. Di sini ada bukunya. Kemudian kalau sampean kesulitan mengupload video di Instagram, sudah saya sediakan linknya di sini. Ini contoh. Tadi sudah saya berikan. Oh, ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini. Oh, ini video mengaji. Silakan misalnya di sini nama, nomor absen, nama lengkap kelas, kemudian linknya. Ingat di sini lihat ada kelasnya masing-masing. Ya, pilih kelas berapa? 10 MIPA 1. Wah, ini mohon maaf nanti akan saya edit MIPIA, padahal MIPA. Tadi ada salah ketik ya, nanti akan saya benarkan. 10 MIPA 1 dan seterusnya. Silahkan pilih di sini. Jangan salah pilih kelas, ya. Nanti akan saya rekap, kemudian saya kirimkan kembali ke sampean masing-masing, ya. Jadi kalau sampean mengumpulkannya sudah punya grup kelas, maka klik ini tadi. Nah, ini link. Ada kata-kata link. Ini link video. Kalau yang di sini, oh Pak, saya sulit Pak. Bisa tidak saya mengupload di drive Pak? Ya di drive saja. Jangan japri. Kalau japri nanti nggak kebaca biasanya. Ini sampean sudah bisa mengakses ini. Kemudian sampean pilih kelasnya. Jangan lupa sekali lagi pilih kelas. Jangan sampai salah masuk kelas, upload kelasnya salah, ya. Jadi nanti silahkan diupload di kelas yang sudah saya
berikan di sini masing-masing. Tuh, kalau sampean tidak bisa mengupload di media sosialnya, silahkan diupload di Drive. Ya, di Drive yang sudah saya siapkan di sini. Terus kemudian di poin kelima, pengumpulan tugas. Ya, ini apa tadi? Ini video pengumpulan tugas. Nah, ini tugas menyalin dan mencari hukum bacaan. Ya, menyalin dan mencari hukum bacaan. Pak, contohnya bagaimana? Ya, contohnya bagaimana? Misalnya ini. Di sini kalau sampean bisa lihat di sini ya, misalnya di bawah ini kan ada mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Ada alladzi. Nanti silakan ditulis. Yang kamu salin itu kan sudah kamu salin. Terus ada di bawahnya. Nah, nanti bisa kamu garisi digarisi di bawahnya. Misalnya ya ayu, ya ayu. Nah, misalnya ya ini bacaan apa digarisi. Tulisin nomor 1. Haladzi, misalnya haladzi digarisi di sini. Nomor 2, zina digarisi. Bacaan apa? 3, amanu. Bacaan apa? 3. Ya, 1, 2, 3. Terus misalnya tanibu. Ya, digarisin 4. Nah, nanti di buku tulis sampean tulis saja misalnya bacaan matobi'i misalnya nomor 1 matobi'i, terus sama dengan nomor berapa saja matobi'i misalnya ya, nomor 3, 5, 6, 7, 12 dan seterusnya. Nah, misalnya qalqalah sughra, tadi qalqalah sughra ini kan ada, misalnya di situ ada qalqalah sughra di nomor 2, 4, 9 dan seterusnya. Terus idgham bi gunnah nomor berapa saja ya. Paham ya? Jadi disalin, terus disalin dengan terjemahannya, setelah disalin dicari hukum bacaannya seperti ini, digarisi di bawah bacaannya. Garisi kasih nomor 1, kasih nomor 2, kasih nomor 3, terus sampean bisa di kolom atau langsung saja ditulis nomor 1. Terus misalnya bacaannya matobi'i, nah di yang sudah kamu tulisi di ayat yang sudah kamu garisi tadi, silahkan dilihat, oh matobi'i itu nomor 3, 9 dan seterusnya. Qalqalah sughra itu nomor 4 dan seterusnya. Oh idgham bi gunnah itu nomor 6 dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya. Saya harapkan bisa memahami ini dengan baik. Apabila nanti masih belum jelas, silahkan bisa menghubungi saya ya di grup sekali lagi di grup, agar nanti satu tanya semuanya bisa paham ya, tidak perlu mengulang pertanyaan. Jadi itu kemudian setelah itu difoto bukunya, difoto, di scan ya, difoto, di scan ya, ditulisi nama, nomor absen kelas, kemudian diupload di sini. Kalian bisa men-scan menggunakan HP cam scanner ya, difoto pakai cam scanner, kemudian ditulis, diganti, jangan dokumen saja, langsung diganti namanya, misalnya Dewa. Terus atau bisa seperti ini ya untuk lebih mudah, absennya 12 titik Dewa 10 MIPA 1 misalnya ya. Jadi urutannya nomor absen, nama, kemudian kelas. Jadi foldernya seperti itu. Saya ulang, setelah tadi sampean memfoto, setelah tadi sampean mengerjakan ya, belum memfoto ya, mengerjakan, menyalin, terus menggaris bawahi hukum bacaan, kemudian diidentifikasi, ditulis nomor 1 matobi'i nomor sama dengan nomor berapa saja, nomor 3, 4, 5 yang ada di bacaan itu. Sebisa sampean, semakin banyak hukum bacaan yang sampean cari, maka nilainya semakin baik ya. Jadi semakin banyak garisannya di sini, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya. Misalnya di sini ada 30 hukum bacaan dan sampean tahu semuanya, maka kamu mendapatkan nilai
maksimal atau 100 ya. Jadi itu bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Kemudian diupload di tadi ya, apa namanya, yang sudah saya share di sini, diupload di kelas. Sekali lagi di kelasnya, jangan sampai upload salah kelas ya. Tuh bisa dipahami ya. Terus di sini setelah sampai melakukan semuanya, silahkan mengeklik post test. Post test itu ada 10 pertanyaan yang harus sampean jawab. Ini hanya untuk mengetahui sudah paham tidak toh, jauh mana toh. Nah, nanti baru kita laksanakan pembahasan lewat Google Meet. Nanti kita bisa perkenalan ya, dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dijawab langsung di sini, ditulis langsung di sini. Saya harapkan semuanya nanti sudah memiliki akun Belajar ID ya, biar nanti kita lebih mudah untuk mengontrolnya. Terus mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Sekali lagi, unduh materi yang ada di Google Classroom, kemudian baca. Pada saat membaca divideokan, jangan lupa sebutkan nama, kelas, nomor absen, kemudian mengenai inti atau apa toh hikmah yang bisa kamu tarik kesimpulan dari surat yang telah atau ayat yang telah kamu baca ya. Kemudian videonya bisa diupload di Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nanti saya diberikan linknya, mengumpulkan link sudah ada di sini. Apabila kesulitan mengupload di grup Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, bisa di Google, nah ini di Drive ya. Setelah itu yang terakhir adalah menyalin, disalin bacaannya dan artinya, kemudian hikmah atau manfaat yang bisa kamu pelajari ya, dicari hukum bacaannya, kemudian diupload, di scan atau di foto pakai cam scanner, kemudian diupload di sini yang sudah saya sediakan. Dan setelah semuanya selesai, post test ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Oh ya, saya lupa, nanti bisa kunjungi channel saya ya. Untuk pembahasan materi insya Allah sudah ada di sini ya, Mukhtar Ali. Jadi silahkan ketik di YouTube Mukhtar Ali, dan jika dirasa apa namanya channel ini ada manfaatnya, silahkan di subscribe ya, di subscribe. Dan nanti apa namanya untuk absen, nanti saya juga akan meminta sampai absen di YouTube ya, biar tahu oh ini sudah mempelajari materinya, ini sudah membuka materinya dan seterusnya ya. Jadi nanti untuk penjelasan materi seperti surat Al-Anfal, surat Al-Hujurat ya, sudah ada di YouTube saya. Nanti akan saya berikan linknya, dan sampean bisa absen juga di situ, meninggalkan jejak ya. Oh nanti pada waktu sampean sudah sukses, sampean keingat dengan SMA Negeri 1 Nganjuk, sampean keingat dengan saya, dibuka channelnya, nah seperti ini. Iya. Oh ini saya dulu pada waktu SMA. Sampean akan tahu, nanti akan ada tugas-tugas seperti ini ya. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu atau minder. Semuanya bisa hebat ya. Seperti slogan semasa jaya, semasa bersatu bermutu nomor 1 ya. Jadi tidak usah sampean minder dan lain sebagainya. Saya harapkan semuanya semangat dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun ya. Jadi ini channel saya, nanti bisa di subscribe agar pada waktu ada update materi atau video-video yang dirasa manfaat, sampean bisa mendapatkan update-nya secara real time. Mohon maaf bahasa Inggrisnya belepotan ya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di video kali ini. Sekali lagi, apabila nanti sampean belum paham, ada pertanyaan, silahkan membahas, silahkan bertanya di grup
WA atau di grup Telegram yang nanti akan kita sediakan bersama-sama. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa dilaksanakan ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia kita tercinta, dan semoga Allah kembali mentakdirkan kita semua mampu bertatap muka, bermuajahah di lingkungan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan semoga apa yang menjadi hajat, keinginan, harapan, cita-cita kalian semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak mudah tergoda, kita tidak mudah bermalas-malasan. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk senantiasa thalabul ilmi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa di komen atau di grup. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.